Yuk kita cari tahu bagian-bagian dari jantung beserta fungsinya. Perikardium, serambi, bilik, dan katup merupakan bagian dari jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang penting karena memiliki tugas yang cukup berat. Tugas jantung adalah menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kesehatan jantung sangat perlu dijaga. Jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Nah, cari tahu bagian dari jantung yang masing-masing memiliki peran penting yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berikut ini pembahasan tentang bagian-bagian dalam jantung dan fungsinya. 1. Perikardium. Dilansir dari alodoktor.com, jantung terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Nah, dinding dan lapisan rongga ini bernama perikardium, yang berfungsi menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium juga berfungsi untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Tak hanya itu kids, perikardium juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. 2. Serambi. Serambi atau yang dikenal dengan atrium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Berbeda dari bagian lainnya, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. Karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerimaan darah. 3. Bilik. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle juga memiliki 2 bagian, yaitu sisi kanan dan kiri. Namun perbedaannya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Selain itu, bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Tugas bilik kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Satu lagi, perbedaan bilik dan serambi adalah dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi. Tidak hanya itu kids, bilik mempunyai pekerjaan yang lebih sulit kids, karena bilik bertugas untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. 4. Katup. Dilansir dari alodoktor.com, bagian lain dari jantung adalah katup yang terbagi menjadi 4 bagian. Tugas keempat katup adalah menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. 4 katup yang dimaksud adalah 1. Katup trikuspid, bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. 2. Katup pulmonal, bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Katup mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 4. Katup aorta, bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Berikutnya, 5. Pembuluh darah. Secara umum, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu 1. Arteri, bertugas untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh darah ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. 2. Vena, yang merupakan pembuluh darah bertugas membawa darah yang minim oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Selain itu, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis daripada arteri. 3. Kapiler, bertugas untuk menghubungkan arteri kecil
dengan vena terkecil. Nah, sekarang sudah semakin tahu kan apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagian di jantung? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Kids, apakah kamu sudah tahu tentang 3 pembuluh darah yang ada di tubuh manusia? Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Ketiganya mempunyai ciri-ciri dan fungsi yang berbeda. Nah, tahukah kamu apa saja perbedaan dari ketiga pembuluh darah ini? Sistem peredaran manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Untuk bisa mengantarkan darah dengan baik ke seluruh tubuh, jantung membutuhkan bantuan pembuluh darah. Secara umum, pembuluh darah terbagi menjadi 2, yaitu pembuluh darah arteri dan vena. Sedangkan pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil yang ada di antara arteri dan vena. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri juga dikenal dengan sebutan pembuluh nadi. Fungsi pembuluh darah arteri adalah mengalirkan darah keluar jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri adalah darah yang mengandung oksigen tinggi, kecuali pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri juga disebut darah bersih. Denyut dari pembuluh darah arteri ini terasa dan kalau terjadi luka maka darahnya mengucur deras. Namun dinding pembuluh darah arteri ini kuat, tebal, dan elastis. Dilihat dari letaknya, pembuluh darah arteri berada di bagian dalam tubuh atau tersembunyi. Pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena juga sering disebut pembuluh balik. Pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah vena adalah darah yang mengandung oksigen rendah atau tinggi karbon dioksida, kecuali pada pembuluh vena yang asalnya dari paru-paru. Oleh sebab itu, pembuluh vena juga disebut mengangkat darah kotor. Kebalikan dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Dinding pembuluh darah vena ini tipis dan gak elastis. Lalu, denyut pembuluh darah vena gak terasa dan kalau terjadi luka, darahnya akan menetes. Pembuluh vena ini bisa terlihat dari permukaan kulit berupa garis bercabang yang warnanya kebiruan. Ini karena letak pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan bagian cabang yang ada di ujung pembuluh arteri dan vena. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis, dan berpori. Nah, pembuluh kapiler menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh. Asal pembuluh darah ini adalah arteriol atau cabang pembuluh darah kecil arteri, menuju ke venula atau cabang kecil yang mengumpulkan darah dari organ-organ ke pembuluh darah vena. Dalam pembuluh kapiler itu ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun pembuluh darah kapiler banyak mengandung oksigen. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Halo teman-teman, selamat datang. Video kali ini kita akan membahas kelanjutan materi dari video sebelumnya tentang komponen penyusun darah. Jadi yang belum nonton videonya silahkan ditonton dulu ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner.
Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi apabila arteri koronaria tersumbat oleh lemak kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak dapat menutrisi dan oksigen yang cukup, maka otot-otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, nafas pendek, dan kepala pusing. Berikut adalah cara mencegah penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah dengan melakukan olahraga dan istirahat dengan teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan olahraga ringan namun teratur, misalnya dengan berlari kecil atau hanya dengan berjalan santai. Yang kedua, menjaga pola makan. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur untuk menjaga kesehatan jantung. Sebaiknya banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Yang ketiga, kurangi mengkonsumsi daging, camilan, dan makanan lain yang mengandung lemak dan kolesterol. Yang keempat, menghindari minuman beralkohol, karena dapat memicu terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Kita akan membahas tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah dari arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah yang normal adalah 120 mmHg. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah yang normal adalah 80 mmHg. Faktor yang menyebabkan hipertensi adalah 1. Seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor yang kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku tidak sehat, seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, diet rendah serat, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat, seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak. Mempertahankan berat badan dan lingkar pinggul yang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga yang teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang cukup lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Gejala yang sering terjadi pada penderita hipertensi adalah sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan syaraf, dan gangguan otak. Yang ketiga adalah anemia. Anemia merupakan keadaan di mana jumlah eritrosit dalam darah kurang dari normal. Ada beberapa jenis anemia. Yang pertama adalah anemia pernisiosa. Anemia jenis ini disebabkan ketidakmampuan tubuh dalam menyerap vitamin B12. Yang kedua adalah anemia gizi. Anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi dalam makanan. Yang ketiga ada anemia aplastis. Anemia ini disebabkan kegagalan sumsum tulang memproduksi eritrosit. Cara mencegah anemia adalah dengan cara memenuhi asupan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti sayuran hijau, daging, dan hati. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.